Perkenalkan, nama saya Senari Sandi, nomor induk mahasiswa 0553922704 UPBJD Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas 3 basis data terkait commit, rollback, checkpoint, dan juga trigger. Yang pertama kita akan mengeksekusi commit. Kita klik routines, kemudian create new routines. Di sini kita tambahkan transaksi 1 sebagai nama rutinnya. Pada bagian ini kita hilangkan saja drop, kemudian kita ketikkan ini begin start transaction, insert into patient database-nya, kemudian kolomnya dan value-nya, lalu kita klik go. Nah, dengan begini rutin transaksi 1 has been create. Kemudian kita coba untuk execute, maka akan memunculkan data dari database patient. Dia sudah bertambah 1 sesuai dengan rutin yang kita buat tadi. Oke. Yang kedua adalah rollback. Kita akan buat satu lagi. Kita create new routine. Kita namai transaksi 2. Kemudian di sini rollback saya tambahkan untuk kodenya. Nah, di sini kodenya adalah begin start transaction, kemudian update pasien, set nama pasiennya ini, dimana ID pasien ini 1. Rollback. Jadi seharusnya ketika kita mencoba untuk mengeksekut si transaksi ini, yang tadinya kita akan mengubah nama ID pasien 1 itu menjadi Makoto, dia akan tercancel karena ada rollback di sini. Jadi kita coba klik go. Error. Oke. Pada rollback coba kita tambahkan seperti ini. Klik go. Nah, oke. Jadi di sini kita coba execute untuk prosedur yang kedua, yang transaksi 2. Nah, jadi di sini namanya akan tetap menjadi Bambang, tidak berubah menjadi Makoto karena tadi fungsi rollback tadi untuk meng-cancel perubahannya. Kemudian satu lagi kita coba untuk membuat modified rollback-nya. Kita beri nama transaksi 3. Di sini sudah saya siapkan juga untuk kodenya. Oke, pada alur ini kita akan mencoba menambahkan pasien dengan nama Bobon pada ID 6. Kemudian dia akan di rollback atau di cancel dan mengubah nama pasien nomor dengan ID pasien 4 menjadi Miranda. Jadi seharusnya untuk pasien Bobon ini dia tidak akan terregister, dan pada pasien dengan ID pasien 4 yang tadinya bernama Rani harusnya berubah menjadi Miranda. Mari kita coba, kita klik go. Nah, kemudian di transaksi 3 ini kita execute. Nah, seperti ini. Jadi di sini terlihat ya, untuk ID pasien nomor 6 dia tidak tersimpan. Namun pada ID pasien yang keempat dia berubah yang tadinya Rani menjadi Miranda. Itu untuk rollback. Kemudian kita buat satu lagi create new routine. Nah, ini untuk save point. Jadi kita sama, kita buat dia create new routine prosedur. Kemudian untuk kodenya sudah saya siapkan di sini. Di sini dapat kita lihat ya dari kodenya, dia sistem akan menambahkan pasien dengan ID 8 bernama Nia. Itu akan di save sebagai point 1, save point 1. Nah, kemudian dia akan menambahkan satu pasien lagi dengan nama Mira, dan dia akan menjadi ID pasien 9. Jadi seharusnya bertambah lagi di satu di bawahnya. Namun karena dia bertuliskan rollback to save point 1, seharusnya untuk ID pasien Mira ini dia tidak tersimpan, hanya untuk yang si ID pasien 8 Nia. Kemudian Setelah itu ada insert into patient ID 10 dengan nama Agung. Nah,
di sini seharusnya dari root transaksi yang akan kita eksekusi, data yang tersimpan adalah data milik ID pasien 8 dan ID pasien 9. Jadi mari kita coba. Transaksi 4 kita coba untuk execute. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk ID pasien nomor 8 dan nomor 10 itu ditambahkan, namun untuk ID pasien yang nomor 9 itu tidak jadi ditambahkan karena dia terkena rollback, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian trigger. Untuk bagian trigger sendiri, kita perlu membuat tabel terlebih dahulu, tabel transaksi. Nah, di sini kita akan membuat dua tabel obat dan transaksi obat. Jadi kita buat dulu baru dengan nama tabel obat ya. Obat dia memiliki satu ID obat 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 5 kolom. Yang pertama adalah ID obat sebagai primary key. Ini memiliki 3 integer. Pilih primary, go, ini dicentang. Kemudian kode obat, ini dia menggunakan varchar dengan panjang 5. Kemudian nama obat, dia menggunakan varchar 30. Kemudian harga menggunakan integer 10 digit, dan tambah satu lagi untuk stok itu integer 5. Nah, kita save. Ini untuk obat. Kemudian kita buat satu tabel lagi bernama transaksi obat. Pada transaksi obat dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi di sini sudah tersedia 4, kita tambahkan 1. Yang pertama adalah ID transaksi, ini integer 3 sebagai primary dan kita centang. Kemudian selanjutnya adalah ID pasien, ID pasien itu integer juga 3. Kemudian ID obat integer 3. Kemudian jumlah integer 10. Lalu total harga integer 10. Harga integer 10. Oke, kita save. Baik. Jadi di sini sudah muncul ya untuk obat dan tabel obat, transaksi obat. Jadi, kemudian kita akan lanjutkan untuk membuat relationship. Jadi di sini kita klik designer, kemudian show hit table list, dan kita berikan centang agar dia muncul. Nah, di sini ada transaksi obat dan juga obat. Nah, untuk relasi obat dan transaksi obat, kita akan lihat terlebih dahulu dari ID obat ke transaksi obat. Kita buat relasi dari obat ke transaksi obat melalui ID obatnya. Oke. Oh, mohon maaf. Ini berarti seharusnya untuk bagian obat kita ubah dulu ya. ID obat atau transaksi obat. Di sini kita ubah terlebih dahulu more index. Oke, dan ini more index. Oke. Kita kembali lagi ke bagian designer. Nah, di sini kita tampilkan kembali. Oke. Transaksi obat dan juga obat. Tidak muncul. Oh, ada di sini. Oke, nah dari obat, kemudian kita ke transaksi obat, create relation.
obat ke transaksi obat. Nah, kita pilih cascade, oke. Lalu dari pasien ke transaksi obat, dari pasien ke transaksi obat. Dari pasien, ID pasien ke ID pasien di transaksi obat. Kita create relationship dari ID pasien ke ID pasien di transaksi obat. Oke. Cascade dan juga cascade. Oke. Di sini kita show, kemudian save page. Nah, modifikasinya sudah selesai. Oke. Dari sini kemudian kita akan melanjutkan untuk menambahkan pada tabel obat. Di sini kita pakai insert sesuai dengan panduan di buku. Obat 1 adalah A001 dengan nama obat amikasi, harga 20.000 dengan stok 10. Kita tambahkan, kita cek untuk obatnya, ya masuk. Kemudian kita tambahkan lagi untuk ID kedua, dia menggunakan ID A002, lalu amoxicillin dengan harga 15.000, stok 20. Oke, kita tambahkan sekali lagi untuk ID ketiga A003, dia bernama betadine, seharga 7.000 dan jumlah 5. Oke. Nah, dari sini kemudian kita akan membuat trigger, atau kita akan meng-add triggernya. Masuk ke sini, kemudian kita tambahkan trigger, kita create new trigger. Nah, untuk triggernya ini kita buat dengan nama trigger jual atau TG jual. Untuk tabelnya dia adalah transaksi obat, after, time-nya after, eventnya adalah insert. Nah, kemudian untuk kodenya juga sudah saya siapkan. Kodenya berbunyi update obat, set stok dikurangi new jumlah, kemudian di mana ID obatnya itu sebagai entry baru, ya, entry baru dari ID obat, dan kita go. Nah, kemudian akan kita lanjutkan untuk transaksi obat. Oke, kita cek lagi tadi, mohon maaf, triggernya sudah tersimpan, ya, ada transaksi obat. Kita buat transaksi baru. Sebelumnya kita cek dulu. Di sini adalah amoxicillin harga 15.000 dengan stok 20. Nah, kita akan coba kurangi amoxicillinnya, ya, melalui transaksi obat. Nah, ID pasien kita coba menggunakan Miranda. ID obat itu amoxicillin, jumlahnya amoxicillin jumlahnya kita ambil 5 misalnya. Oke. Total harganya di sini kita coba nanti menjadi 0. Gitu. Nah, kemudian kita lihat pada bagian obat dia sudah berkurang menjadi 15, seperti itu. Nah, baik, sekian untuk tugas 3 basis data. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.